Oke, kita lanjut dari video sebelumnya yang kita udah ngebahas tuntas soal API GET menggunakan query parameter dan juga path parameter. Di sini kita akan mulai ngebahas soal API POST, di mana API POST itu biasa dipakai untuk mengirimkan data untuk disimpan di suatu media penyimpanan, entah itu database ataupun directory atau apapun itu, intinya menyimpan. Kita langsung buat application, metodenya post transaction dev apa ya, insert transaction. Terus di sini ya kan gue sebagai function biasa ya, kira-kira dalam transaction gue butuh input apa, pastinya tipe, terus jumlahnya berapa, deskripsi, notes, cukup gak sih? Enggak, metode. Oke, di sini print dulu ya, tipe, amount, notes, sama metode. Reload, insert. Nah, di sini udah ditampilin nih field masing-masing nih, dan semuanya required ya. Tipe pengeluaran, amount 50.000, notes jajan, method tunai, execute. Ya nggak balikin apa-apa sih, itu cuma print dong. Nah, namanya juga menyimpan, cuma kita belum bahas database ya. Untuk yang penyimpanan paling simple, gua akan pakai list dulu. Terus yang disimpan itu berupa dictionary deh. Tipe edit. Terus transaction open data transaction. Terus bisa sih gue langsung balikin listnya sih. Coba gue hit lagi. Nah, udah kesimpan di dalam dictionary kita buat bentuknya dictionary kayak gini. Cuman bukan agak sih, query parameter itu nggak diperuntukkan untuk mengirim data yang disimpan. Di metode post kita punya yang namanya request body, yang akan jadi pertanyaan, gimana caranya kita bisa nge-define sebagai request body kalau yang kita taruh di parameter function ini dianggap sebagai query parameter. Nah, di Fast API itu dia ada bawaan namanya pydantic, from pydantic import base model. Oke, di sini kita bisa ngebikin kelas, kita declare apa ya, input transaction from base model, dan kita langsung nge-define field-fieldnya, tipe amount notes method, tipe amount notes method. Oke, kelas ini yang bakal jadi parameter buat function kita. Input transaction, tipenya input transaction. Terus kita nggak perlu manual bikin dictionary gini, kita bisa langsung append aja input transaction tadi.
Oke, kita reload dokumentasi. Nah, udah kebentuk nih request body required dengan 4 field yang kita define tadi. Tipe amount nodes method. Kita execute aja dan kesimpulannya sama kayak tadi. Oke. Dan kalau misalkan dilihat dari 4 field ini, ada permasalahan ketika gua nggak kirim notes nih, karena yang gua pengen tahu sebenarnya cuman amountnya sama tipenya, tapi gua kadang malas nih nulis ini tuh transaksi apa sih, jajan atau apa, kan malas. Kalau misalkan pakai yang tadi, saat gue execute dengan gue ngirim field notes, akan dapat 422 error, dibilang notes itu required, padahal kita pengennya nggak required. Untuk mengatasi itu, kita bisa yang menggunakan tipe opsional dari typing kalau salah. Nah, save, kita coba hit lagi. Nah, dia akan tetap ada, cuman value-nya akan 0. Tapi seenggaknya no issue sih, dan itu yang kita harapkan seperti ini. Oke, itu ngebahas soal request body. Kita bikin kelas atau objek menggunakan Pydantic. Selanjutnya sih, di video ini sekali ingat aja untuk tipe dan metode, dan kita inputnya string ya. Kita bisa aja tulisnya kayak pengeluaran. Nah, pengeluaran. Pengeluaran. Nah, dia akan masuk aja ya dari typo segala macam itu karena inputnya string. Nah, tapi yang kita tahu, tipe itu pasti cuma ada 3 nih: pengeluaran, pemasukan, dan investasi. Kenapa enggak kita limitasi aja by value itu gitu? Nah, ada yang namanya enumerator. Kita ngebikin enum berdasarkan itu. Tipe enumerator. Cara buatnya, kita perlu import dulu from enum, import enum, terus kita bikin enumeratornya. Tadi kita mau bikin tipe kan ya, tipenya string enum def string self filter string self dot value. Nah, tipe tadi bisa apa aja? Income, terus purchase sama invest. Oke, 3 ini. Terus tipe ini kita mengetikkan yang string di sini. Iya, harus di atas. Lupa. Dah, kita save. Saat kita reload, kita udah langsung dibatasi nih sama 3 pilihan ini: income, purchase, dan invest. Income, purchase, purchase sama invest terakhir. Oke, di luar itu misalkan ada typo atau apapun itu, dia akan ditolak. Nah, begitupun juga untuk metode yang kita mau. Apa enaknya ya? Tunai, ini copy paste deh. Metode
value-nya apa, ada cash sama e-wallet ya, e-wallet, terus ada bulk. Oke, tinggal kita ganti metode di sini, kita save. Nah, tipe sama metodenya udah sesuai atau kita batasin sama enumerator kita. Nah, mungkin sampai sini dulu video ini. Kita udah bahas panjang lebar untuk metode post. Kita menggunakan request body dengan cara kita nge-define objek menggunakan library Pydantic. Dan di sini kita nyimpen masih dalam list. Dan juga di Pydantic kita bisa nge-define tipe datanya berupa enumerator untuk membatasi value apa aja yang diperbolehkan sebagai input. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya.